Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya padamu. Aku percaya perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya Tuhan ajaib. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, amin Tuhan, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya aku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya sudah siap. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya mujizat. Amin, amin. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Syukur. Kita sembah Dia malam hari ini. Kita memberi yang terbaik bagi Dia malam hari ini. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini karena Dia baik dan sangat teramat baik dalam hidup kita. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, syukur, haleluya. Syukur, terpujilah Tuhan. Syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya. Yang melakukan mujizat ajaib Tuhan dahsyat. Tuhan ku hebat, ya nama Sangkara. Syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur. Baik Tuhan, Luar biasa kasih yang luar biasa kebaikanmu secara lama sampai luar biasa perbuatanmu, haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, syukur. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, Roh Kudus secara lama sampai. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biar lama sejarah. Haleluya. Terima kasih, biar lama sampai. Haleluya. Syukur. Kau Terima kasih.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini Semua kami yang kau bersyukur berbuat. setiap Semua yang kebaikan kau yang kami lakukan alami di dalam untuk hidup baik. kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Amin. Ya. Karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Ya. Apapun yang kami alami, kami tahu ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Amin. Ada kekuatan Tuhan bersama dengan kami membuat kami mampu untuk melewati segala sesuatu. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya anugerah kasih karunia-Mu. Bersyukur. Terima kasih. Berterima kasih. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari tambah besar anugerah-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah. Mari katakan semakin anugerah-Mu. Terima hari kasih makin hari semakin besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu Tuhan. Besar. Haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya. Puji syukur, haleluya. Setiap detik, menit, per jam, anugerah-Mu semakin besar, haleluya. Menyadari Tuhan Oh, bahwa malam syukur, hari haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kami boleh ada semua karena kasih karunia berlaku bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ya. Tuhan akan menyelesaikan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Ya, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Walaupun kami boleh beribadah secara online, tapi kami tetap percaya bahwa kasih-Mu Tuhan tetap berlaku. Bahkan anugerah-Mu tetap berlaku bagi kami semua untuk mempertemukan kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat ajaib dan teramat ajaib bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Ya, luar biasa baik, syukur. Teramat baik, syukur. Sungguh baik, syukur. Terima kasih untuk setiap hari-hari yang kami lewati. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah berikan bagi kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih. Terus kami mampu untuk melewati segala sesuatunya. Karena kita bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara ajaib.
Kami boleh melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan akan Amin. membuat kami Dalam nama Yesus. terbang tinggi bersama dengan Tuhan seperti burung Raja Wali. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Memberkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami malam hari ini dari awal Amin. ke tengah. Dalam nama Yesus. Boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya katakan amin. Amin. Karena sudah lama kita tidak pernah ketemu secara face to face, jadi mungkin Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk 5 menit saja untuk bersaksi. Setelah itu kita akan firman Tuhan karena ibadahnya tidak lama. Jadi 5 menit saja yang mau bersaksi. Silakan Bapak Ibu. Yang mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, mari. Terima kasih. Satu orang saja. Waktunya kita. Ya mungkin sebelum bersaksi itu yang videonya di blog-blog itu bisa dibuka biar kenalan kita. Oh iya, kenalan ya, betul, kenalan. Selamat bergabung Bu Undriani. Oh, gelap ya. Lampunya memang kecil. Monggo. Yang mau bersaksi, monggo. Kalau enggak ada saya aja yang saksi deh. Oke. Biar cepat. Silakan Ko Paul. Ya ada banyak hal orang berpikir di masa pandemi ini hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi puji Tuhan kami sekeluarga malah alami hal yang baik. Hal yang baik itu kan nggak selalu berbicara tentang uang. Ya. Cuma saya ingin bersaksi bahwa justru di masa pandemi ini malah saya nggak ngerti, anak-anak saya terutama yang kecil ya, yang kecil ini sekarang punya keinginan terus hampir setiap hari ini buat menu-menu baru gitu loh. Jadi dijual cuma harga kisaran 20 sampai 25.000. Jadi kadang itu kalau sampai kurang 1 hari dari harinya itu kadang belum laku gitu, dia susah banget gitu. Jadi punya keinginan di masa-masa seperti ini untuk berkarya gitu loh. Jadi terus dia buat menu apa, lihat di YouTube apa, terus masak-masak sendiri kemudian dijual dan kemarin itu sempat buka tabungan, akhirnya juga seneng gitu loh. Malah kemarin itu karena uangnya sudah sampai berapa ratus ribu itu malah bilang hari ini Noni yang traktir gitu. Jadi traktir apa, mama papa mau apa, terus koko mau apa, jadi ditraktir diberikan di Grab itu, terus kemudian dia yang bayar pakai OVO gitu, jadi dia yang pakai transfer mobil bankingnya dia. Jadi kadang kita tidak ngerti justru di saat-saat seperti ini Tuhan memberi setiap kita ini kemampuan untuk bisa berbuat lebih gitu. Itu aja sih yang bisa saya kesaksikan, bahwa di setiap keadaan yang buruk tetap Tuhan itu baik. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Yang mungkin
saya nambahin sedikit ya tentang bagaimana Tuhan itu ajaib ya. Masa-masa seperti ini mungkin banyak orang, apalagi teman-teman mungkin kita dengar berita atau lihat situasi di Kota Malang ini mungkin tambah mungkin bilang tambah parah kalau bahasanya seperti itu ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mentaati apa yang sudah seperti kayak protokol kesehatan segala macam, saya percaya kita pun akan terhindar dan kita juga menjaga orang lain, bukan karena kita takut ditilang kalau nggak pakai masker, tapi memang benar-benar kita harus menjaga orang lain dari diri kita dulu sendiri. Dari diri kita sendiri baru kita bisa keluar. Kalau memang dari diri kita tidak menjadi contoh yang ya saya percaya itu akan menjadi bahan omongan orang, jadi batu sandungan orang lain. Apalagi kita orang percaya yang notabene bahwa kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, khususnya mungkin kita hari-hari ini kita melihat situasinya bukan tambah baik untuk Kota Malang ya, untuk Kota Malang. Tapi percaya bahwa ketika kita mematuhi apa yang sudah dibuat dan kita selalu takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan akan meluputkan itu dari diri kita semua. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Jadi kita hari-hari ini tetap jaga kesehatan, bukan arti takut ditilang baru mau pakai masker, tapi enggak. Memang itu karena kita menjaga orang lain. Lewat kita memakai masker, kita mematuhi protokol kesehatan. Itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Dan langsung saja firman Tuhan. Monggo silakan. Saya minta Tante Deborah untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kasih, kita satukan hati kita. Haleluya. Untuk kita menerima berkat. Haleluya pada malam hari ini. Haleluya. Isi hati Tuhan, biarlah Tuhan memakai hambanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini. Boleh kasih anugerah-Mu, boleh kemurahan-Mu. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Untuk kami memuji, untuk kami sebentar mendengar isi hati-Mu. Oh, pesan daripada Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih kau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat pada malam hari ini. Dan setiap hati Tuhan Kau kuduskan, sucikan, sehingga setiap hati menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur. Tolong ya Tuhan, mampukan setiap kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu, untuk kami mengenal isi hati-Mu, untuk kami Tuhan, haleluya, oh menyenangkan Engkau, oh terima kasih, kami mengucap syukur, segala kuasa yang bukan dari Engkau kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami. Amin. Haleluya. Waktu saya berikan Pak Ongko. Hari ini Kokasan ini yang didaulat. Monggo. Malam saya dimintai Pak Ongko. Saya bingung. Baru pertama kali, tidak apa-apa Bu Deborah. Saya dimintai, saya sih Dokter Kasan, saya Dominisi di Malang. Terus saya kemarin dimintai, terus saya cuma ngasih aja firman pas sampai hari ini saya selalu niat dalam keadaan pandemi, kita ngelihat selalu orang jangan khawatir, jangan takut, kita selalu ikut Tuhan segala macam. Terus akhirnya terbesitlah kemarin itu tema, apakah selama ini hidup kita ini berarti sebetulnya. Kenapa? Dalam waktu-waktu ini kita tahu apakah kita itu berarti untuk sesama, berarti untuk keluarga, berarti untuk pasangan, berarti untuk anak, dan anak untuk orang tua, dan lebih-lebih apakah hidup kita lebih berarti untuk Tuhan. Karena seperti saya sendiri aja, saya baru dibaptis, bukan dibaptis, udah lama waktu SMA kan, buktinya sampai hari ini saya baru mengenal Tuhan, benar-benar akhirnya baru 2015 akhirnya saya sekolah lagi,
Dan itu pun apakah saya sekolah teologi, terus apakah saya mengenal Tuhan? Saya jawab, enggak, masih belum. Baru saya benar-benar kenal Tuhan dan saya siap, itu baru sekitar setahun yang lalu. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan? Kita lihat aja selama ini kita tahu, kita ini adalah dari Efesus, kita buka aja Efesus 7 ayat berapa nih tadi nih? Ayat 10 ya, Efesus. Efesus 2, sorry, Efesus 2 ayat 10. Ini udah dari dalam perjanjian baru kita disebutkan karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi kenyataan kita apa yang kita lakukan selama ini yaitu kita takut, kita khawatir. Nah, pertanyaan saya, apakah takut sampai khawatir berarti kan iman kita nggak percaya dengan Yesus? Padahal kita udah diciptakan dari lahir, semuanya apa kata nih Tuhan. Kayak tadi diceritakan, saya kemarin sama dalam keadaan COVID. Saya punya teman, dia sehat segala macam, tapi akhirnya meninggal kena COVID. Ada teman saya yang punya kencing manis, punya tekanan darah tinggi, tapi nggak ada masalah, dia sembuh. Puji Tuhan dia bisa sembuh. Dan anak-anaknya juga, satu yang kena dia anaknya 2, istri dan anaknya nggak kena, anak yang pertamanya kena, akhirnya sembuh. Nah itu semua nih apa kata nih Tuhan, karena Tuhan kita tahu dari kejadian awal, Tuhan nyiptakan kita, berarti kan tujuannya Tuhan yang punya tujuan, bukan kita yang punya tujuan. Seperti yang dituliskan dalam Efesus, kita udah dipersiapkan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Apa itu? Sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi selama ini apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita takut, Mas ya. Kita khawatir. Khawatir dalam keadaan sekarang. Khawatir keadaan ekonomi. Khawatir keadaan sakit. Kemarin saya cerita, kanker aja, kita lihat kanker aja, Tuhan mau matikan itu gampang. Kanker, ada orang sakit kanker di kemo sekali udah hilang, ada yang di kemo sampai berapa kali, sampai akhirnya mau meninggal. Itu semua kan ada maunya Tuhan. Bukan mau nih kita. Tuhan yang punya kuasa. Nah, kita lihat gampang Tuhan mau kasarnya mengambil nyawa kita itu gampang, tidak perlu sakit, tidak perlu apapun. Besok ada apa yang sehat pun, kita lihat yang sepedaan sehat-sehat cuma sepedaan doang, akhirnya pun meninggal. Karena itu apa? Karena kita ciptaan Tuhan. Saya ingat ini ke cerita kayak seperti TKW. Kita sama, TKW itu kan dikontrak hidup di sana, tapi perlakuan majikannya seenaknya, katanya kan ada yang baik, ada yang seenaknya. Tapi yang disuruh apapun, kita tetap ngerjakan. Masya ngeluh pun tetap ngerjakan. Apalagi kita sama hidup di dunia ini kan kontrak. Ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Harusnya kan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ternyata sampai hari ini apa yang dilakukan manusia sampai hari ini? Berdasarkan pengertian sendiri. Kita berdoa, saya rasakan dulu berdoa misalnya, ya Tuhan, saya besok akan ke Surabaya, besok saya akan mengerjakan sesuatu. Berkatilah aku Tuhan. Rasanya kan Tuhan itu sebagai apa? Cadangan. Bukan sebagai utama. Tuhan, kalau memang jalanmu, berkati Tuhan. Kalau memang sesuai dengan rencanamu, berkati Tuhan. Kan memang seperti itu. Tapi kita selama ini enggak. Apa yang kita lakukan? Tuhan sebagai kasarnya maaf, sebagai ban serep. Yang itu kita lakukan. Padahal sudah ditulis berkali-kali di dalam Alkitab, rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan dalam keadaan seperti ini, itu sebetulnya Tuhan ingin supaya kita itu kembali ke Tuhan, bukan dengan pengertian kita sendiri. Tapi apa? Tuhan kepingin kita itu intim. Jadi bukan dengan rencana kita, tapi Tuhan yang, maksudnya bukan rencana kita. Kita boleh berencana, bukan saya bilang nggak boleh berencana. Tapi biar Tuhan yang menentukan kalau memang, karena kita sahabat Tuhan. Tapi kenyataan sampai hari ini kebalik malahan. Nah, terus
Apa yang kita lakukan, ya kan? Selama ini kita ngeluh segala macam, boleh nggak ngeluh? Boleh, di mana-mana boleh ngeluh, tapi tetap kita minta bantuan Tuhan. Tetap kita kerjakan, ya kan? Seperti TKW boleh ngeluh segala macam, apakah dia lari dari kontraknya? Kan hanya penalti. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lari terus dari perintah Tuhan? Apa yang terjadi? Pasti kita akan jatuh. Nah, itu yang diminta Tuhan sampai hari ini. Dalam keadaan apapun, mungkin saya rasa sampai hari ini, saya lihat Tuhan melakukan, bukan pencobaan itu memang bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan keadaan seperti ini supaya kita intim dengan Tuhan. Bukan dengan pengertian sendiri. Kita tahu kalau kita misal kita beli mesin cuci kan, di dalam mesin cuci itu pasti ada salah satu atau handphone lah segala macam, pasti ada buku manual, ya kan? Supaya nggak salah, supaya nggak konslet, kita pasti buka buku manual. Nah, kita sebagai hidup sebagai anak Tuhan, sebagai Kristen, kita punya buku manual Alkitab. Apakah selama ini kita buka Alkitab kita? Ya kan? Bukan kita baca setiap hari, di sana udah tertulis semua masalah apapun tertulis di Alkitab. Tapi apa yang kita lakukan dengan pengertian sendiri, dengan kekuatan sendiri, Tuhan itu tidak minta itu. Tuhan minta supaya kita kembali. Saya nggak sengaja saya dapat ayat dalam minggu-minggu ini waktu saya bawakan khotbah. Saya lihat Pengkhotbah, kita buka Pengkhotbah 7 ayat 10. Ya, saya bacakan aja. Di dalam Pengkhotbah, kita Pengkhotbah 7 ayat 10 dituliskan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bukan berdasarkan hikmat. Ini kan keluhan kita. Kayak di mobil-mobil, ingat saya di mobil itu, truk-truk itu ada joke yang nuliskan, enak zamanku toh. Nah, tulisannya kan gitu zaman baru. Nggak taunya ini di Alkitab pun ditulis, kita kan masih ngeluh. Dalam keadaan seperti ini, kita ingat-ingat zaman-zaman sebelum dulu, lebih enak, ekonomi lebih enak. Tuhan bukan itu. Tuhan itu memang apa saja pencobaan itu, Tuhan itu mengizinkan supaya apa? Supaya dia kasarnya kepintahan hati kita ini gimana untuk Tuhan. Nah, menurut saya sampai hari ini itu yang permintaan Tuhan kita, apa yang kita lakukan, kita harus intim dengan Tuhan. Nah, saya dapat kemarin dengan sharing persekutuan beberapa kali, saya tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu satu, pasti kita bersyukur dalam keadaan apapun bersyukur, karena bersyukur itu otomatis kita tidak jadi takut, kita tidak jadi khawatir, karena apapun ya apa kata Tuhan, seperti orang tua kita percaya aja, kita sebagai anak dijak kemana aja, suruh ngelakuin apa aja ya kita percaya, suruh loncat ya kita percaya, karena kita sebagai anak Tuhan. Kemudian yang kedua, apa? Ya berserah, kayak itu pasrah. Tapi pasrah bukan putus asa ya kita bilang. Kita tetap usaha, tapi kita ngikut apa kata Tuhan. Kayak kemarin cerita teman saya, dia melakukan, dia kalau nggak salah cerita kemarin itu ngurus SIM kalau nggak salah. Ngurus SIM di temennya nggak bisa, terus minta bantuan si A, teman saya. Nah, akhirnya waktu si A ke sana, dia tanpa perasaan apa-apa, dia datang, terus malah temennya yang tadi misal si B, itu bilang, Bapak itu kemarin itu yang nolak saya segala macam. Tapi teman saya tetap ngotot, ya udah saya dengan santai, tanpa khawatir segala macam, dia datang ke Bapak itu malah ditunjukin jalannya segala macam, 2 jam selesai. Nah, kita selama ini seperti itu. Kita punya persepsi sendiri, pengertian sendiri, takut-takut sendiri, khawatir-khawatir sendiri. Gitu. Tapi ke teman saya, apa saya tanya? Saya yakin, dia yakin dengan
apa jalannya Tuhan, saya tidak asumsi orang itu, saya tidak bikin orang itu mencari memperhambat atau segala macam. Apa katanya Tuhan, pokok saya jalan, saya mau nemu. Itu kan yang diminta Tuhan sebetulnya. Jadi bukan asumsi kita, bukan pemikiran kita. Itu Tuhan yang minta. Tapi kenyataan apa? Ya ini kita ngeluh, makanya saya tadi melihat Pengkhotbah 7 ayat 10 ini ingat sekarang itu pasti banyak orang sama keluhannya. Apakah zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Apa hikmat Allah? Gimana tuh Allah itu memberikan hikmat kepada kita, nuntun kita kalau kita selalu mengeluh? Permintaannya Tuhan itu cuma satu. Apa? Selain berserah, selain bersyukur, satu permintaan. Nah, dari ayat semua ini saya baca cuma satu permintaan Allah, rendahkan hati. Ya kan, kalau kita tidak mau dituntun, kita merasa pemikiran itu sebetulnya apa? Hati kita itu masih sombong. Tidak mau dituntun Allah. Saya masih mampu, saya jalan sendiri. Saya punya rasa khawatir itu kan berdasarkan pemikiran sendiri. Karena apa? Saya malu sebetulnya. Saya malu, takut, khawatir, dan segala macam itu karena apa? Perasaan malu, takut kalau kita gagal lagi sebetulnya. Nah, Tuhan minta itu. Semakin kita direndahkan, mujizat Tuhan terjadi. Nah, terus itu yang saya ceritakan. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini, itu sebetulnya apa? Dalam keintiman ke Tuhan, itu sebetulnya trik dari siapa? Iblis sampai hari ini. Setahu saya, iblis itu cuma melakukan 4 tipuan sampai hari ini. Dari Adam Hawa sampai hari ini, dia cuma melakukan 4 tipuan. Apa yang ditipu, apa yang dilakukan iblis dengan suara-suara? Pertama, dia melakukan apa? Pertama, keinginan kita. Saya kepingin berhasil. Iblis ngomong, pasti kamu berhasil, segala macam. Ya kan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Kalau nggak ikuti Tuhan, malah kita jadi lebih kecewa. Itu yang iblis yang lakukan. Karena apa? Keinginan kita yang merasa didukung. Kita tahu di ayatnya ada tulisan kan, setan pun bisa jadi malaikat. Seolah-olah Tuhan memberkati segala macam. Tapi kita di sana malah kita bukan intim sama Tuhan. Kedua, apa yang dilakukan setan? Khawatir, ketakutan. Gak mungkin berhasil. Gak mungkin, kamu pun pernah takut karena apa? Orang itu lo bikin sesuatu yang gagal semua. Kita jadi takut. Takut apalagi? Takut kita dalam usaha kayak seperti anak Pak Paulus. Dengan yakinnya dia dalam keadaan sekarang dia nyoba tanpa ada perasaan takut. Ya kan? Tapi apa kita takut? Orang-orang lain, karena kita melihat orang-orang lain yang nggak berhasil. Makanya saya tanya, tuh di mana Tuhan bilang nggak berhasil? Apakah memang Tuhan menggagalkan? Enggak, kalau kita intim tidak ada yang menggagalkan. Ayat paling saya suka kan selalu ada cerita, carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Apakah selama ini kita cari kerajaan Allah? Ketiga, apa yang dilakukan tipuan oleh iblis? Dia nipu, memangnya namanya iblis penipu, ya nipu memangnya. Untuk orang sakit segala macam, apa yang dilakukan? Tidak mungkin sembuh. Dokter aja bilang nggak sembuh. Lihat penyakitnya sekarang banyak, COVID begitu banyak, ya kan? Ya, benar Pak siapa? Saya tadi tanya tulisannya Pak SMP coba. Tadi kan cerita kita ngikuti protokol, benar kita ngikuti protokol, bukan kita malah coba-coba, ya kan? Tapi di dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan yang menentukan kita hidup, Tuhan yang menciptakan kita, apa yang kita takutkan? Ya kan? Saya punya cerita ini bersamaan kemarin itu ada 2 cerita. Satu itu Madam Teresia yang dia melakukan di Kalkuta. Dia melayani itu orang kusta semua. Itu enggak taunya dari pengalaman hidup dia keluar dari ordonya menjadi orang biasa karena dia kasihan sama orang India. Jadi dia melayani orang kusta. Waktu kata teman saya yang cerita waktu itu, dia pernah baca bukunya, Madam Teresa ini dites di kulitnya.
tidak ada kusta yang nempel di badannya. Kenapa? Karena dia melayani dengan kasih sesuai dengan perintah Tuhan tanpa rasa apapun. Cuma satu yang dilakukan, kasih. Kedua, kemarin saya baca buku itu judulnya The Power of Mission. Di dalam buku itu ada cerita teman yang mengarang itu Andrew Wommack. Dia menceritakan teman, ada satu nama Luke, dia sama melayani orang kusta. Orang kusta itu yang meninggal sama dia dimakamkan sendirian, beratus-ratus orang dia menguburkan sendirian. Terus akhirnya itu di satu daerah, saya lupa daerah mana. Terus akhirnya datanglah bantuan dari Inggris, datang membantu dia ngubur. Terus sama mereka para relawan itu tanya, kenapa kamu nggak takut sama sekali? Saya percaya Tuhan karena saya melayani dengan kasih. Terus dia menunjukkan kusta dites air liur, memang penyebarannya dari air liur, itu ada kustanya. Di tangannya dia dites, kuman kusta itu mati. Begitu besar Tuhan kalau kita ngasih Tuhan, terutama percaya dengan Tuhan. Nah, itu yang saya cerita. Makanya sampai hari ini saya itu bingung. Kita sebagai anak Tuhan, Roh Allah itu ada di kita. Kita ciptaan Tuhan, apa maunya Tuhan. Tapi kenapa kita masih ngeluh? Bukan saya ngomongkan maaf, bukan saya ini ya. Tapi saya bingung. Kenapa kita masih ngeluh, masih khawatir? Kenapa kita tidak cari Tuhan? Apa maunya Tuhan? Bukan apa kehendak kita, tapi kita mulai saat ini kita cari di Alkitab apa maunya Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan dibalik. Kita baca Alkitab yang sesuai dengan kehidupan saya. Tuhan yang memberkati saya. Itu yang saya ingin sharingkan selama ini. Jadi artinya terakhir kurang satu. Tadi saya ulangi. Pertama, keinginan. Sampai hari ini keinginan dalam keadaan seperti ini yang bikin permainan tuh setan yang melakukan menghasut kita supaya keinginan kita itu berhasil. Kedua, ketakutan, kekhawatiran. Ketiga, penipuan dengan melakukan seolah-olah tidak mungkin apa yang kita rencana Tuhan itu berhasil. Ketiga, dalam keadaan keempat, yang dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan setan? Ketaatan orang Kristen yang sekarang kita taat. Kita ikut segala macam. Itu yang dipermainkan. Apa buktinya? Itu sama saya ingatkan kitab Ayub lah, ya kan, istrinya yang cerita. Masih dalam keadaan seperti ini pun kamu masih berdoa dengan Tuhan. Itu yang iblis yang lakukan. Dalam keadaan ini sampai kapan Tuhan? Ya kan? Nah, itu yang dilakukan sama iblis supaya apa? Kita ragu-ragu dengan mujizat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Padahal kemarin ikut persekutuan, padahal dinyanyikan waktu kita bukan waktu Tuhan. Lah, udah tahu waktu kita bukan waktu Tuhan. Kenapa kita masih rewel? Ya kan? Nah, itulah yang dilakukan iblis sampai hari ini. Jadi kita ikut persekutuan, ya kan? Kita doa. Makanya saya ingatkan itu ada dua, kita sebagai terang dan garam dunia. Otomatis kita nerangi dalam persekutuan ini ada salah satu teman mungkin suntuk, kita kan jadi terang, ya kan? Garami mungkin di dalam rumah ada suasana tidak menyenangkan, lagi bete semua, kita garami sehingga ada rasa. Tapi bukan malah kita bikinkan kasih getir, dikasih merica, tambah rame, tambah panas. Bukan itu. Mana fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Dalam persekutuan seperti ini mungkin kita kita harus ikut. Mungkin saya merasa bete, saya merasa nggak nyaman. Tapi saudara-saudara seiman haus akan Tuhan, berarti punya terang, dan otomatis saya ikut. Ikut apa? Ikut semangat dari saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang ingin saya ceritakan. Jadi
Tidak ada salahnya kita, bukan kita malah mundur, wah Zoom ini tidak enak. Tapi kita bukan itu, tapi auranya kita yang kita, semangatnya kita ngadep itu yang sebagai garam dan terang dunia. Cuma sekian yang saya bisa sharingkan. Saya kembalikan ke siapa ini? Saya Bu Deborah ya. Saya baru pertama kali, saya minta maaf kalau salah. Ya, terima kasih. Pak Paulus ya, sorry. Ya, terima kasih Pak Hasan untuk sharing firman-Nya. Banyak diingatkan tentang kita ini dibuatan Allah, bahwa kita harus selalu ingat ya, bahwa Tuhan dalam keadaan apapun, Tuhan baik gitu ya. Ya, kemarin sih saya tambahi karena waktunya masih ada 15 menit. Saya sepintas kira-kira di berapa hari yang lalu saya baca firman Tuhan di Keluaran itu, ada satu yang menarik di situ ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada satu di Keluaran 13 ayat 4 itu dicatat sederhana sekali. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Jadi kadang ketika saya baca firman Tuhan itu ada sesuatu yang menarik gitu loh, kok sederhana sekali gitu loh yang dicatat ini. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Bulan Abib itu bulan 1. Jadi kemudian saya minta hikmat Tuhan, apa sih Tuhan kok? Karena saya percaya bahwa sesederhana apapun yang ditulis firman Tuhan itu pasti punya arti, punya tujuan. Dan kemudian saya diingatkan adalah seringkali kita ini seperti tadi Pak Kasan sampaikan, seringkali kita ini menuntut Tuhan untuk Tuhan itu menepati janjinya atas hidup kita. Sampai kita ini lupa, seharusnya yang kita ingat itu bahwa ketika Tuhan sudah menepati, kita itu harus ingat terus. Jadi kita tidak perlu ingat seperti tadi Pak Kasan, zaman dulu itu lebih enak dari zaman sekarang. Tapi kita harus balik lagi pola pikirnya, zaman dulu mungkin bisa lebih baik dari zaman ini. Tapi yang tidak berubah adalah baik zaman dulu, baik zaman sekarang, Tuhan itu tetap ada dan Tuhan itu tetap baik. Jadi makanya ketika Musa berkata kepada orang Israel, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Tuhan ingin ingatkan adalah bahwa saat kita nanti ditolong, atau hari ini kita alami pertolongan Tuhan, ingatan terus itu pertolongan Tuhan. Karena supaya ketika kita mengingat firman, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, kita pasti tidak punya tendensi untuk selalu menuntut Tuhan menepati janjinya. Itu aja mungkin yang untuk melengkapi aja nambahi dari Pak Hasan. Tapi saya jujur, saya juga diberkati. Terima kasih Pak Hasan. Jadi ini bukan yang pertama, nanti ada sesi berikutnya. Siap. Haleluya. Iya, iya. Haleluya. Ya memang apa, kemarin sih saya sempat ada dari ini, kalau saya tidak sebut nama gereja ya. Kemarin itu dari apa, anaknya dari gembala ini sempat telepon saya, terus minta tolong, karena kan beberapa waktu yang lalu kan kita ini dari persekutuan dan dari peti ini kan kita mengadakan kasih bagi kota tahun lalu tepatnya. Cuma tahun ini gagal, Tuhan tidak izinkan dulu. Jadi kita berharap nanti tahun depan. Jadi kalau tidak salah tahun lalu itu sudah lewat ya, Det. Itu yang namanya SMPK itu Pak Dedi itu. Itu nggak salah tanggal 3 dan 4 tanggal 3 September nggak salah ya tahun lalu itu ya. NDC waktu datang ya. Nah, jadi waktu kemarin itu sih anaknya gembala ini nyampaikan minta tolong dari salah satu personel ini untuk membantu secara online Zoom ini untuk mengajak, karena dia merasakan bahwa
justru di masa-masa seperti ini orang untuk ibadah online itu kurang minat gitu loh. Kurang minatnya banyak hal ya. Jadi kalau yang tidak punya internet, ya memang masalahnya itu tadi sempat ada yang WA ke saya sih. Maaf gak bisa gabung karena kuota internetku terbatas. Terus ya enggak apa-apa. Jadi itu memang juga jadi salah satu masalah kalau yang cuma enggak punya internet wifi. Terus kemudian yang kedua mungkin mereka merasakan bahwa ibadah offline itu lebih mereka bisa nikmati gitu loh. Jadi kemarin itu mereka ingin undang salah satu personel NDC untuk bisa hadir di Zoom supaya bisa mengajak terutama pemudanya. Jadi memang hari-hari ini memang tidak mudah untuk membuat bergairah orang beribadah melalui online. Tapi saya sendiri beberapa kali saya juga ikuti di online, tetap bisa karena kita sudah ibadah online, saya sendiri sekeluarga ibadah online sudah 6 bulan ini, berarti mulai bulan 3 pertengahan sampai hari ini sudah 6 bulan dan saya merasakan tetap saya bisa menikmati. Bagi saya mungkin bukan medianya, entah itu online ataupun offline, tapi yang terletak di hati kita sih. Kalau hati kita pas, hati kita rindu, seperti tadi Pak Kasan bilang, saya percaya tetap dimanapun kita berada, apapun medianya, Tuhan itu tidak terbatas kok. Tuhan itu bisa masuk ke relung hati kita untuk menjamah kita. Itu aja. Terima kasih. Kita bisa tutup. Angkat pujian atau gimana? Ya, kalau boleh saya tambahin kemarin cerita ya. Saya bantuin teman LGBT, pemulihan LGBT, kita punya tim. Ini yang benar-benar saya rasakan dalam tim kemarin. Saya kemarin itu berempat, saya menyampaikan narasumber sama Pak Ishak Surya. Kalau saya lupa Pak Ishak Surya itu gembala seingat saya tinggal di daerah Araya. Nah, saya tidak pernah ketemu kontak sama Pak Ishak, rencananya besok apa yang kita sampaikan waktu itu. Cuman saya tahu topiknya waktu itu tentang aura atau energi yang ada di dalam kita. Nah, tidak sengaja apa yang saya sampaikan, saya tidak pernah kontak, itu Pak Ishak bisa nyambung banget, dia nyampaikan dengan kasih. Memang energi yang paling tinggi itu adalah kasih, yang seperti Yesus lakukan. Nah, Pak Ishak menyampaikan karena saya suka secara ilmu pengetahuan yang tapi tidak keluar dari Alkitab, Pak Ishak menyampaikan secara Alkitab, dia nyampaikan persis plek apa yang sesuai, tadi nyambung. Nah, secara nggak langsung kemarin itu pas saya itu sebetulnya, saya mampu belajar baca Alkitab, saya pun kadang DPB itu saya lihat waktu cerita ini, kok bisa ya para rasul ini ceritanya hampir sama dengan perjanjian lama. Jangan-jangan mereka mempelajari. Nah, waktu saya ngikutin ada satu ceramah, dia nyebutkan terutama Wahyu, Yohanes itu hampir sama persis dengan kitab Daniel. Terus ada salah satu pertanyaan dari peserta, apakah jangan-jangan Pak Yohanes itu yang baca kitab Daniel? Karena dia kan ngerti hukum Taurat. Sehingga otomatis pikirannya penuh dengan kitab Daniel, dengan muncul akhirnya diperbarui jadi Wahyu. Itu pertanyaan. Itu sama kayak saya dulu, jangan-jangan seperti itu. Ternyata narasumber ini Pak Pendeta, kalau salah nggak Pak Dani ya, dia cerita. Nah, itulah dia bilang, itulah namanya Roh Kudus, dia bilang. Karena apa? Kita lahirnya sama. Kita cucu Adam, ya kan? Adam ditiupkan Roh Kudus. Roh Kudus ada di Adam. Adam ada kita sebagai cucu Adam, berarti Roh Allah ada di kita. Semua ada di dalam kita. Cuman kita tidak pernah memakai anugerah tersebut di dalam diri kita. Nah, terus dia bilang kenapa? Kenapa sama? Karena sama-sama satu roh.
Jadi penyampaiannya firman Tuhan akhirnya sama. Nah, makanya dari Pak Paulus saya cerita, kalau kita jadi satu di dalam persekutuan sama haus akan Tuhan, berarti roh kita itu sama. Akhirnya sama-sama kuat. Saya ingat kan ada pepatah satu lidi sama berpuluh-puluh lidi yang diikat pasti kuatannya berpuluh. Nah, kita otomatis dalam Zoom ini berapa orang, daripada satu orang otomatis pasti kekuatannya yang lebih. Itu saya bilang, karena pas saat sama saya ingatkan satu-satu Roh Kudus. Cuma satu Pak Paulus, pertanyaan ini saya ngomong, yang sering saya lakukan, saya dengar itu. Saya kan manusia, kan bisa salah. Nah, itu yang selalu saya muncul. Saya ingat kata-kata kemarin pas saya bawakan juga saya bilang, di sini nanti dilihat ya di Efesus itu ada tulisan, ada Efesus 4 ayat 22 bahwa kamu berhubungan di kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Nah, namanya firman Tuhan ini kan ya dan amin. Dia bilang harus, bukan kamu tanggalkan manusia lama, tapi harus tanggalkan. Tapi akhirnya apa yang kita masih pakai baju manusia lama. Kadang sudah hilang masih dipakai, mungkin lebih nyaman kali ya. Jadi karena baunya kali ya lebih nyaman. Cuma ini tuh Pak Paulus, terima kasih. Iya, terima kasih, Hasan. Ayo kita tutup dalam doa aja langsung ya. Bapak mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh Engkau persatukan kembali Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu untuk Engkau ingatkan sekali lagi kepada kami ini buatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau kami ini buatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti memeliharanya dengan luar biasa. Amin. Kami percaya kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Kami percaya kami pasti Engkau perhatikan Tuhan. Kami percaya, yakinkan dalam diri kami ini buatan Tuhan. Buatan yang Kau buat sedemikian indah untuk kami bisa melakukan hal yang luar biasa Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, ajari setiap kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau ingin lakukan Tuhan. Hal-hal yang untuk bisa mengasihi, membawa dampak buat orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan kami percaya ketika kami ini yakin itu Tuhan, kami percaya kami akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Bahkan di dalam keadaan yang tidak baik ini, justru di dalam keadaan yang buruk seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, Kau berkati juga Pak Hasan Tuhan yang sudah menyampaikan Tuhan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dengan berkat yang luar biasa. Kau pakai menjadi hamba-Mu, menjadi berkat buat banyak orang yang Tuhan. Berkati juga untuk Tante Deborah Tuhan, lalu setia menjadi pendoa buat setiap kami Tuhan. Berkati keluarga, berkati cucu, anak-anak, berkati juga untuk Andi sekeluarga Tuhan. Berkati juga Pak Dedi sekeluarga yang sudah membawa kami untuk memuji Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tetap percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada buat setiap kami. Terima kasih pada akhirnya kami buka kedua tangan kami, kami tengadahkan wajah kami kepadamu, karena kami percaya datangnya pertolongan kami dari Tuhan. Kami percaya pada saatnya nanti kami akan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, turun atas setiap kami, mulai malam hari ini sampai Maranatha kami berjumpa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang sudah terima berkat, katakan amin. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Dedi, Tante Deborah.